Kota Bandung adalah salah satu kota terpadat di Indonesia dengan 2,5 juta penduduk. Kota ini tumbuh dengan kehidupan urban yang riuh, lalu lintas padat, ekonomi kreatif, dan ragam kuliner yang hadir di tiap sudut kota. Tapi, di balik keramaian dan reputasi sebagai pusat gaya hidup, Kota Bandung menyimpan tantangan yang tidak mudah. Sebanyak 94,01% pasokan pangan kota ini masih bergantung dari luar daerah. Lahan pertanian dan sawah terus terdesak arus urbanisasi. Data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung mencatat, sawah di kota ini hanya tersisa sekitar 702 hektar atau sekitar 4% dari total wilayah kota. Kota Bandung saat ini masih banyak pasokan dari luar yang tidak selalu tersedia juga. Saya ingin membuktikan bahwa saya masih bisa menggunakan pangan lokal. Aku pernah makan tapi nggak tahu asal-usulnya, sehingga perutnya jadi sakit, jadi kurang enak badan juga. Mulai dari situ saya tersadar bahwa asal-usul pangan tuh menjadi penting. Di Kelurahan Cicadas, Kota Bandung, Andri tinggal di rumah sederhana dengan halaman kecil. Sejak awal 2025, ia mulai menanam sayuran hidroponik di halaman rumahnya. Bagi Andri, berkebun di perkotaan bukan sekedar hobi, melainkan sebagai bentuk kemandirian pangan di saat akses terhadap makanan sehat terasa semakin sulit. Dari halaman rumah, Andri mulai dengan skala kecil. Ia belajar secara otodidak, mulai mendalami lewat pelatihan-pelatihan, hingga memperoleh sertifikat kompetensi pembudidayaan sayuran hidroponik. Saat ini, hasil panen dari kebun hidroponiknya memang masih untuk kebutuhan keluarga dan tetangga sekitar. Tapi semangatnya tidak berhenti. Ia aktif mengajak orang-orang terdekat menjadi bagian dari perubahan ini. Nama aku Andri, usia 24 tahun, pekerjaan wira swasta, dan saat ini punya kesibukan urban farming di halaman rumah, yaitu berkebun hidroponik. Sejak awal bulan Februari tahun 2025, saya mengikuti sertifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja, sehingga waktu itu saya tertarik untuk bisa berhidroponik, melihat potensi lahan perkotaannya juga memang kecil. Ketika lahan perkotaannya kecil, otomatis ruang untuk produksi pangan menjadi menipis. Dengan hidroponik, maka potensi kemandirian pangan itu bisa tercapai sedikit-sedikit. Saat ini yang saya tanam ada kangkung, ada pakcoy, ada seledri, ada bawang daun juga. Ini semua saya tanam untuk mencukupi kebutuhan skala konsumsi rumah tangga dan juga masyarakat dan juga tetangga yang ingin mencoba. Memproduksi pangan itu memberikan rasa aman dan juga ketenangan saya karena saya bisa mengetahui asal produksi pangan itu sendiri. Ketika kita menjadi konsumen, maka kita tidak mengetahui pangan yang kita makan. Saya mengetahui asal-muasalnya, saya mengetahui bahwa tanaman itu sehat untuk saya dan keluarga saya konsumsi. Alhamdulillah. Kita nggak usah terlalu banyak mengeluarkan biaya ya. Sekarang di pasar berapa mas sayur? Kangkung, pakcoy, naik atau standar sih gitu? Naik. Tadi waktu berkebun kan ada sisa sayuran tuh udah kemasak semua. Mana ini ya? Ya udah aja kasihkan ke Pak RT, ke Pak RW, terus tetangga yang dekat. Daripada dibuang sayang budget. Saya sadar bahwa petani saat ini usianya makin menua dan juga harus ada regenerasi di situ. Dengan sekarang di era Internet of Things, IoT, orang muda itu memiliki akses ke teknologi dan juga inovasi yang lebih baik. Untuk kedepannya saya mencoba merancang modul pembelajaran untuk anak-anak maupun orang dewasa. Saya menginginkan semua kalangan belajar untuk bertani di rumahnya masing-masing. Karena ternyata hidroponik itu tidak sesulit yang dipikirkan. Tidak hanya pembuatan modul, tapi saya akan melakukan lokakarya kepada anak-anak dan juga ke orang tua anak agar orang tua juga bisa terlibat langsung untuk mereka bisa mengajari anak-anaknya merawat tanaman, bertanggung jawab dengan apa yang mereka makan juga. Lalu workshop-workshop untuk orang-orang dewasa semua usia, ketika mereka ingin belajar, oke, aku welcome kok untuk bisa mengajari mereka belajar bersama
dan juga bertumbuh bersama. Tantangan sistem pangan Kota Bandung tidak berhenti pada produksi saja. Di meja makan masyarakat kota, akses terhadap pangan lokal yang sehat dan terjangkau semakin tergerus dengan keberadaan makanan cepat saji dan rantai distribusi yang panjang. Rahmah, orang muda dari Pasir Endah, Kota Bandung, mencoba menjawab tantangan ini. Usaha Rahmah bukan sekedar bisnis. Ini adalah upayanya untuk memberikan pendidikan kepada publik terhadap makanan yang sehat, adil, dan mempertahankan nilai lokal. Pagi Pak, Pagi. pengen bawang putih. Ya, silakan sini. Sekarang sekilonya berapa? Kilo 40.000. 40.000. Yang lokal yang mana Pak? Bawang putih yang lokal ada di Taiwan. Yaudah ini aja Pak. Ada. Kasih. Pagi Bu. Ini sirsak kilonya berapa Bu? 11.000. Ini dari Tasik. Oh dari Tasik. Ini satu ya Bu? Sama buah naganya Bu? Ibu Dari terima 30 kasih. ya, makasih ya. Sejak tahun 2024, saya menjalankan usaha rumahan dengan fokus di makanan dan minuman lokal. Bunala ini dibuat untuk makanan sehat yang bergizi, alami, dan tentunya mengedepankan kualitas yang baik. Berangkat dari keresahan saya, di lingkungan banyak makanan cepat saji yang menggunakan bahan pengawet, bahan kimia berbahaya. Dari situ saya kepikiran untuk membuat suatu produk yang tidak menggunakan bahan pengawet, menggunakan bahan kimia, dan tentunya untuk kesehatan orang muda. Sejauh ini sistemnya masih pre-order untuk mengedepankan kualitas, dan saya juga aktif mengikuti event dan bazar-bazar yang ada di Kota Bandung. Produk dari Bunala ada gyoza dan minuman buah. Gyoza karena saat ini sedang populer dan viral, jadi saya mendekatkan diri dulu terhadap orang muda agar produk itu disukai terlebih dahulu. Dari situ saya bisa melakukan pendekatan untuk memakan produk dari bahan lokal. Alhamdulillah mendapatkan respon positif karena mereka bisa menikmati minuman buah tanpa berlebihan gula dan gyoza tanpa menggunakan MSG. Saya ingin mengoptimalkan bahan baku. Salah satunya saya mengambil bahan baku dari lingkungan sekitar saya. Di sini saya dapat melakukan pemberdayaan untuk masyarakat sekitar sehingga masyarakat sekitar saya dapat meningkatkan ekonomi mereka. Salah satunya saya mengambil bahan dasar dari kebun, dari warung-warung sekitar saya juga, dan yang terakhir saya mengambil daging ayam dari penjual ayam terdekat. Pagi Biete. Pagi. Telurnya udah ada? Nah, ini. Wah, baru diambil? Iya, ini mama siapa? Oh, terima kasih Biete. Mbah lagi apa Mbah? Ini lagi berisi rumputnya. Nanti kakak mau ambil bahan-bahan buat gyoza sama minuman buah ya? Oh iya. Perlunya apa aja? Bawang daun, daun pandan, bawang merah, sama sereh. Mbah pengen daun pandan? Oh iya ada. Bieta yang ambil ya. Ayo Biete. Mangga. Di sebelah mana Biete? Sini. Biete, kenapa sih ada kebun-kebun ini? Ini kan tujuannya untuk memanfaatkan lahan yang kecil gitu Pak. Biar ada lahan sedikit bisa manfaat buat menunjang keluarga. Misalnya teh kan sayuran nggak pernah beli kalau ibu-ibu di sini. Oh iya? Iya dong. Jadi ambil dari Ambil dari kebun. Jadi sayuran mah nggak pernah beli. Saya ingin usaha kecil saya ini membuktikan bahwa saya masih bisa menggunakan pangan lokal. Saya percaya dari lingkungan terdekat saya terjamin tidak menggunakan bahan kimia, lebih terjaga kualitasnya, dan setiap hari saya bisa kontrol dengan mudah, dan saya ingin mengurangi emisi karbon. Untuk minuman buah, saya menggunakan botol kaca karena mudah digunakan kembali. Untuk gyoza, saya menggunakan besek, juga memberdayakan para pengrajin dari besek itu sendiri. Agar ramah lingkungan, di dalamnya saya menggunakan alas daun pisang. Ini menjadi salah satu alternatif dari bahan plastik. Selain itu, saya juga ingin menjaga kemasan dan produk Bunala ini dari mikroplastik. Andri dan Rahmah adalah orang muda Bandung yang memilih untuk terus aktif belajar di isu pangan. Mereka juga ikut dalam kegiatan Simpang Belajar.
sebuah kegiatan kolaboratif yang memberi ruang bagi orang muda untuk merancang visi kota dan mengembangkan aksi nyata secara kolektif demi mendorong sistem pangan urban yang berkelanjutan. Saya menemukan poster di Explore Instagram. Ini cocok dengan visi misi saya untuk memperdalam mengenai pangan lokal. Di kegiatan Simpang Belajar juga saya dan juga teman-teman itu mengikuti Lokakarya untuk belajar bersama, upgrade skill, dan berdiskusi untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan pangan kota yang ada. Kegiatannya hangat, terbuka, dan bikin aku merasa nggak sendirian. Di sini aku juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman dari berbeda background. Ilmu yang saya dapat bisa aplikasikan terhadap inisiatif saya dan juga teman-teman. Di tengah keterbatasan lahan dan isu ketergantungan pangan, Andri dan Rahma membuka jalannya sendiri. Berkebun mandiri, usaha pangan lokal, dan kampanye kesadaran pangan sehat. Andri dan Rahma menabur benih harapan di tengah kota bahwa dari lahan kecil di halaman rumah dan upaya produksi makanan mandiri bisa lahir sistem pangan yang lebih tangguh, adil, dan berkelanjutan. Karena pada akhirnya, kedaulatan pangan bukan soal komoditas saja, tapi soal keberlanjutan hidup bersama alam dan harapan bahwa setiap orang berhak atas makanan yang sehat, cukup, dan dekat dengan asalnya. Harapan saya pastinya saya ingin memiliki kota dengan kemandirian pangan. Tidak harus impornya besar gitu ya. Ya, hidroponik adalah solusi untuk lahan kota yang terbatas. Solusi untuk masyarakat Kota Bandung untuk bisa meningkatkan kemandirian pangan mulai dari halamannya sendiri. Harapan aku untuk sistem pangan Kota Bandung bisa adil, mandiri, dan berdaulat pada pangan. Punya akses untuk makanan sehat dan lebih terjangkau agar bisa dinikmati oleh semua orang. Kita harus bersama-sama bergandeng pangan, bergandeng tangan juga. Saya pengen punya kota dengan kemandirian pangan.